Salam Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari berikan waktu sebentar untuk perenungan sebelum kita beraktivitas dalam pekerjaan ataupun hal sebagainya sebagai spirit dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, perenungan pagi hari ini saya ambil dari Sakaria 8 ayat 13. Sakaria 8 ayat yang ke-13, begini firman Tuhan. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Amin. Saudara terkasih, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari atas perenungan ini, di mana penguatan dan peneguhan Tuhan selalu memberikan kepada bangsa Israel dan juga Yehuda, apalagi masa mereka di situasi masa galau, risau dan lain-lain. Mereka galau ketika Ketika mereka sudah tiba di Yerusalem dari pembuangan Babel masa itu. Mereka sudah mulai membangun kembali bait Allah, tetapi berhenti di tengah jalan. Pembangunan itu terhenti karena mereka mementingkan membangun rumah mereka sendiri. Mari dibaca Bapak Ibu di Alkitab kita, Hagai 1 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Dan karena himpitan ekonomi juga dan ancaman dari bangsa-bangsa sekitar mereka. Buka, coba lagi Bapak Ibu, ada di Sakaria 8 ayat 10. Menghadapi kenyataan yang berat tersebut, bagaimana sikap yang terbaik yang diinginkan Tuhan terhadap Israel? Ini menjadi satu pertanyaan. Persoalan yang serupa pasti sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Persoalan memilih melaksanakan perintah dan kehendak Tuhan, atau lebih dahulu mengurus persoalan dan masalah pribadi, masih menjadi pergumulan besar bagi sebagian orang. Mendahulukan kebutuhan ekonomi dan keluarga serta kesenangan pribadi daripada setia kepada perintah Tuhan dan kegiatan gerejawi masih sering menjadi topik percakapan yang panjang dan berbelit-belit. Untuk itulah Tuhan senantiasa mengingatkan kita agar kembali kepada panggilan utama daripada Tuhan, yang harus menjadi penuntun dan pegangan utama dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, lewat dari ayat ini, Zakaria atau Nabi Zakaria berpesan bahwa kehendak utama Tuhan dalam hidup kita adalah supaya kita menjadi berkat. Ketika bangsa Israel mendengar dalam situasi kehidupan yang sedang kacau dan galau, bisa saja mereka tidak yakin dan menolak. Tapi Zakaria dengan sabar mengingatkan mereka bahwa mereka harus dapat membedakan masa lalu dengan janji Tuhan di masa kini dan masa yang akan datang. Bangsa Israel pernah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa karena dosa-dosa dan pelanggaran mereka kepada Tuhan yang mengakibatkan mereka menjadi yang terbuang. Hukuman Tuhan telah berakhir dan keselamatan sedang dinyatakan.
ketika mereka kembali ke Yerusalem. Kesadaran akan keselamatan inilah yang harus mereka perhatikan. Dalam keselamatan yang dari Tuhan terkandung panggilan yang mulia, yaitu menjadi berkat. Prinsip inilah yang harus mereka yakini dan kuatkan di dalam hati. Dari penjelasan Nabi Zakaria ini menjadi jelas bagi kita, Bapak Ibu, bahwa pilihan utama kita adalah sikap tetap mengerjakan keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan yang telah disediakan Tuhan harus kita respon agar boleh menjadi berkat. Melalui karunia rohani daripada Tuhan yang diberikan kepada kita, kita dapat menjadi berkat bagi sesama. Kita dapat menjadi berkat untuk sesama. Melalui berkat materi yang diberikan Tuhan kepada kita, kita dapat menjadi saluran berkat kepada sesama kita, pada semua orang lain, atau juga melalui akal budi boleh menjadi berkat. Pengetahuan, hikmat yang diberikan oleh Tuhan boleh kita salurkan menjadi berkat. Benar bahwa kita terkadang menghadapi pergumulan, kesulitan, putus asa, dan banyak tantangan dalam hidup kita. Tetapi untuk keadaan seperti ini, ayat hari ini mengingatkan kita, janganlah takut. Janganlah takut. Kuatkanlah hatimu. Sekali lagi, janganlah takut. Kuatkanlah hatimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.